penanda tanganan atau penanda tanganan, memberitahukan atau memberitahukan, bebas tugaskan atau bebas tugaskan. Sebenarnya, bagaimana ya menentukan gabungan kata berimbuhan itu dipisah atau tidak dipisah? Halo semuanya, sebetulnya penggabungan kata itu bukan satu hal yang sulit untuk bisa kita pahami, untuk bisa kita tahu bareng-bareng gitu. Nah, sebetulnya teman-teman itu perlu tahu dulu nih gabungan kata itu apa. Mungkin teman-teman udah pernah tahu atau udah pernah lihat gabungan kata. Nah, sederhananya tuh gabungan kata itu sejumlah kata yang memang digabungkan dan dia punya makna baru. Contohnya itu seperti kerjasama. Ada dua hal mengenai penggabungan kata, ada penggabungan kata dan ada penggabungan kata berimbuhan. Dan ada satu hal penting yang teman-teman harus banget tahu, tujuannya itu untuk teman-teman bisa memudahkan untuk pemahaman gabungan kata berimbuhan itu dipisah atau serangkai gitu. Nah, yaitu adalah unsur terikat atau tidak terikat. Jadi, kalau misalnya suatu unsur kata bisa berdiri sendiri, maka dipisah. Jadi sederhananya gini, jika tiap unsur gabungan kata bisa berdiri sendiri atau memang bisa ditambahkan dengan imbuhan, itu maka dipisah. Contohnya, gabungan kata kerjasama itu terdiri atas dua kata kerja, yaitu kerja dan sama. Nah, kata kerja ini bisa ada imbuhan lagi, contohnya itu pekerja, kerjaan, bekerja. Nah, itu merupakan turunan kata lagi, jadi ada imbuhannya lagi. Terus kata sama itu bisa bersama, atau enggak samakan, atau yang lainnya. Jadi ada banyak lagi imbuhannya. Nah, kalau misalkan dua kata dasar itu memiliki imbuhan, maka dipisah. Nah, yang kedua adalah kaidah penulisan gabungan berimbuhan. Nah, penulisan gabungan kata berimbuhan ini ada satu trik banget yang emang bisa memudahkan teman-teman untuk bisa memahami lebih gampang dan lebih jelas lagi mengenai gabungan kata berimbuhan. Yaitu, bila imbuhan ada di awal atau di akhir daripada kata, maka dipisah. Gabungan kata berimbuhan itu ada kata imbuhan di depan atau di akhir kata. Nah, kerjasama itu ada kata imbuhannya itu di kata depan, yaitu kerja. Jadinya bekerja dan sama. Nah, ini tuh bekerja sama dipisah atau digabung ya? Nah, gini. Kalau misalkan imbuhannya itu ada di awal atau di akhir daripada kata, maka dipisah. Bekerja sama berarti adalah bekerja sama, dipisah. Karena dia ada imbuhan nih, di depan sini ada imbuhan gitu. Di kata kerjanya ada imbuhan, di awal kata ada imbuhan. Jadi, kalau misal di awal atau di akhir kata ada imbuhan, maka dipisah. Nah, yang kedua, yang penting juga supaya teman-teman lebih mudah lagi memahami gabungan kata berimbuhan adalah kalau memiliki imbuhannya itu di awal dan di akhir kata sekaligus, maka serangkai atau enggak dipisah gitu. Jadi serangkai. Contohnya, memberitahukan. Memberitahukan itu ada imbuhan mem pada kata dasar beri. Memberi, ya. Lalu ada imbuhan akhir pada kata tahu. Jadinya memberitahukan gitu. Selanjutnya, balik ke pertanyaan awal tadi, kata penanda tanganan itu digabung atau dipisah? Setelah kita belajar nih. Nah, jawabannya itu adalah digabung. Alasannya karena masing-masingnya itu dari dua kata dasar memiliki imbuhan di awal dan di akhir kata. Selanjutnya, kata memberitahukan itu digabung. Karena ada di awal dan di akhir kata imbuhannya. Selanjutnya adalah kata bebas tugaskan. Ini dipisah atau digabung? Nah, jawabannya adalah dipisah. Bebas tugaskan. Alasannya karena imbuhannya adanya di akhir kata saja. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kalau misalnya kata penanggung jawab itu dipisah atau digabung ya? Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.